Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasi mengenai tugas besar dari mata kuliah pengenalan Big Data tentang paper di bidang keuangan yang berjudul Potensi Big Data dalam Meningkatkan Efisiensi Investasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Giri Purnama SPD MKOM yang telah memberikan tugas besar ini kepada kami. Latar belakang. Dalam konteks investasi, efisiensi pengambilan keputusan dan manajemen resiko menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Big Data menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi investasi dalam analisis data yang lebih canggih, mengungkapkan pola-pola yang sulit terlihat dengan pendekatan konvensional. Penggunaan algoritma dan teknik machine learning dalam memproses dan menganalisis big data dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi para investor. Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi big data dalam meningkatkan efisiensi investasi. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan big data untuk meningkatkan efisiensi investasi. Ketiga, apa saja dampak pemanfaatan big data untuk investasi? Selanjutnya ada metode. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan kajian literatur, yaitu bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Dan di sini juga ada sumber data. Data yang digunakan yaitu dari berbagai sumber jurnal, penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, pembahasan Big Data dengan alat analitik terjangkau. Big Data adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan, dan investor dapat memanfaatkan Big Data untuk memahami pelanggan mereka dengan lebih baik, mengidentifikasi peluang baru, dan mengurangi resiko. Penerapan Big Data dalam keuangan dan investasi dapat digunakan sebagai pertama, melacak perilaku pelanggan. Misalnya, sebuah bank dapat menggunakan data transaksi untuk mengidentifikasi produk dan layanan yang paling populer di kalangan pelanggan tertentu. Data ini dapat digunakan untuk menargetkan promosi dan iklan secara lebih efektif. Yang kedua, memahami pola-pola. Misalnya, sebuah perusahaan asuransi dapat menggunakan data kesehatan untuk memprediksi risiko kesehatan dan kecelakaan. Data ini dapat digunakan untuk menawarkan produk asuransi yang lebih relevan dan terjangkau bagi pelanggan. Analitik visual untuk data besar dan kompleks. Analisis visual adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan keuangan dan investasi. Dengan menggunakan grafik, diagram, dan visualisasi lainnya, analisis dan investor dapat memahami data besar dan kompleks dengan lebih jelas dan membuat keputusan yang lebih tepat. Analisis visual dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam keuangan dan investasi, termasuk pertama, memahami tren pasar. Kedua, mengidentifikasi peluang investasi. Yang ketiga, menganalisis risiko. Yang keempat, meningkatkan komunikasi. Selanjutnya, analisis kuantitatif dan kualitatif. Dapat digunakan untuk mengukur dampak dan nilai Big Data dalam berbagai aspek keuangan dan investasi. Termasuk, pertama, perilaku pelanggan. Big Data dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan seperti preferensi produk, pola pembelian, dan tingkat kepuasan. Hal ini dapat membantu perilaku keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dan menarik bagi pelanggan. Yang kedua, tren pasar. Big Data dapat digunakan untuk melacak tren pasar seperti pergerakan harga, volatilitas, dan sentimen investor. Hal ini dapat membantu perilaku keuangan untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat.
Selanjutnya, risiko keuangan. Big data dapat digunakan untuk menilai risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Hal ini dapat membantu perilaku keuangan untuk melindungi diri dari kerugian. Nah, selanjutnya kita akan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan investasi dan keuangan yang cerdas. Di sini kita akan melihat bagaimana big data dapat mempengaruhi analisis faktor-faktornya. Pertama, tentunya di profitabilitas. Big data dapat digunakan untuk menganalisis profitabilitas perusahaan dengan menggunakan data keuangan, seperti laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Nah, di sini kita sebagai investor atau calon investor, tentunya sebelum menginvestasikan uang kita ke sebuah perusahaan, kita akan melihat kondisi perusahaan tersebut. Dari mana kita melihatnya? Kita melihatnya dari laporan-laporan keuangan. Tentunya kita akan kesulitan untuk melihat track record laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sinilah kegunaan big data. Di sini big data akan memberikan sebuah gambaran grafik seperti gambar yang ada di samping ini. Di sini terdapat diagram dan grafik yang menggambarkan bagaimana income statement dari suatu perusahaan. Dari situ tentunya kita sebagai investor atau calon investor akan melihat bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut, apakah layak untuk kita investasikan atau tidak. Nah, yang kedua, opini audit. Seorang audit akan melakukan audit terhadap perusahaan tersebut dari laporan-laporan keuangan. Kita sebagai investor atau calon investor tentunya mengharapkan opini audit yang positif, sehingga menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut telah disusun dengan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, untuk mengaudit, auditor tentunya perlu data-data sebelumnya, sehingga inilah fungsi dari big data, penerapan big data. Kemudian dari hasil analisis audit tersebut, big data akan mengolah dan menghasilkan sebuah informasi seperti gambar di samping ini, yaitu kesimpulan analisis teknikal, di mana kita ketahui bahwa dalam pasar modal kita memiliki dua analisis fundamental dan teknikal. Di sini teknikal ini merupakan penerjemahan dari hasil laporan keuangan dari perusahaan tersebut, sehingga kita sebagai orang awam atau calon investor sebelum investasi kita dapat melihat dengan gampang bagaimana kondisi dari sebuah perusahaan tersebut, apa layak untuk kita investasikan apa tidak. Di sini ada penerapan big data untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam keuangan dan investasi. Yang pertama, ada bank dapat menggunakan big data untuk otomatisasi proses verifikasi identitas nasabah. Jadi, dalam proses pembukaan rekening bank atau pemberian layanan keuangan, bank biasanya perlu melakukan verifikasi identitas nasabah. Dengan menggunakan big data, bank dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti basis data publik, data pribadi nasabah, dan data dari lembaga pemerintah. Data ini dapat mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, dan riwayat transaksi keuangan. Yang kedua, ada perusahaan asuransi dapat menggunakan big data untuk meningkatkan akurasi proses klaim. Proses klaim merupakan salah satu aspek penting dalam industri asuransi. Dengan menggunakan big data, perusahaan asuransi dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti data klaim sebelumnya, data medis, data cuaca, dan data lainnya yang relevan dengan klaim. Dan yang ketiga, ada perusahaan pialang dapat menggunakan big data untuk meningkatkan akurasi analisis risiko. Analisis risiko merupakan bagian penting dalam industri pialang. Dengan menggunakan big data, perusahaan pialang dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti data pasar keuangan, data ekonomi, data industri, dan data lainnya yang relevan dengan analisis risiko.
Untuk paper kami dapat diakses melalui link di deskripsi. Sekian presentasi kami kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.